Kalau kan suaranya kedengar nggak ya? Di sini hujan lebat, Kang Dery, halo, Halo, halo. iya, Ada suaranya, Kang? kedengar nggak? Belum ya? Bentar. Halo, tes, tes. Halo, Koko, ada suaranya? Kedengar nggak? Halo, Halo, tes, satu. kedengar nggak Kang? Halo, Halo Kang, kedengar nggak dari saya? ada Kang, ada Kang. Nggak. Soalnya di sini lagi hujan lebat Kang. Ada. Ada ya, oke. Tapi masih kecil ya suaranya ya. Suaranya kecil ya? Halo teman-teman, peserta sharing session yang baru masuk 4 orang ya. Saya turun dulu. Tapi suaranya ke situ dengar nggak Kang? Ada kita, cuman kecil. Kecil ya? Kalau suara saya ada, jelas. Oke, sebentar saya coba perbaiki dulu yang di sini. Audio setting, bentar, bentar. Halo, tes, tes, tes. Ada ya. Halo. Tes Kang, sekarang Kang Ada, masih ada, sama Pak. nggak kecil? Kecil, masih kecil. Coba teman-teman mohon direspon suara dari pemateri kita. Pak Eko, suaranya kecil atau sudah besar ya? Saya dari Bapak kecil ke sininya. Oh, dari saya kecil, Coach. Kalau di saya kedengeran Pak, jelas. Nah, coba. Tes Tri, dari saya kedengeran nggak? Ya, kedengeran cuman kayak jauh gitu Pak. Jauh ya. Saya udah Iya. coba deketin ke ini ya PC-nya. Halo, tes, tes. Halo. Gimana, Teh? Suaranya ada? Ya Pak. Kalau sekarang Ada, udah gede ya? jelas. Udah. Jelas. Berarti tinggal Pak Eko ya. Saya lupa dulu materinya.
Apa? Kalau untuk slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Kang. Sudah ada. Saya sambil nunggu peserta masuk, ini ada berapa nih? Oh iya, informasi buat teman-teman semuanya bahwa Zoom hari ini kita juga disiarkan langsung di YouTube ya, Pak Eko ya. Jadi boleh di-share bagi teman-teman yang lain yang belum bergabung ke Zoom. Sudah ada 10 peserta. Oke, mohon bantu di-share juga ke teman-temannya bahwa sharing session pada malam hari ini itu disiarkan langsung juga di YouTube DPD PPNI Kabupaten Karawang ya. Kang Dery, kalau untuk sekarang Bagus Kak, sudah terdengar dengan jelas belum? jauh lebih bagus sekarang. Kang Dery kesayangannya kecil, Hah? Kang Dery kesayangannya kecil. Oh kecil. Coba gimana teman-teman? Suara saya keluar kecil atau gede? Pas, cukup. Oke, Kedengeran cukup sih ya. jelas dari sini, iya. Oh iya. Berarti ini Kang Eko coba tadi saya bermasalah dicolokan headsetnya ke laptop. Tadi terlalu dalam, jadi suaranya kecil. Coba dicabut sedikit Kang. Tes dari saya kedengaran dengan jelas nggak Teh? Jelas sih Pak, udah Pak. Jelas ya. Pak Eko juga jelas. Tuh, udah jelas ya. Oke, ini Suci Apriani. Mungkin suaranya kurang kedengar. Bagaimana sekarang suaranya sudah keluar belum Teh Suci? Punten Pak, masih kurang di saya apa sinyal saya ya? Tapi Suaranya dari Teteh ke sini bagus, gede. Oh gitu. Heeh. Saya coba pakai headset deh Pak. Boleh, Mangga. Nuhun. Mangga. Oke, selamat bergabung para peserta sharing session.
praktek perawatan luka dengan home care di praktek keperawatan mandiri Pak Eko Nur Cahyono, Ekepna. Bagaimana Pak Eko, masih ada kendala sebelum kita buka? Saya coba cek kembali. Suara dari Kang Dery ke sayanya kecil, Kang. Oh, kecil. Tapi ke Kang Eko ke saya gede loh, ada. Suaranya ada, cuman kecil kayak jauh. Tadi dari tes Tri, tes suci mah jelas. Jelas ya? Coba saya. Halo, gimana Pak? Suaranya masih kecil? Kalau di saya kecil, Pak. Kecil ya? Kenapa ya? Halo, bagaimana Pak? Masih kecil? Dengar, Pak. Cuman memang suaranya kecil. Halo, tes. Halo, ini suaranya cukup langsung ya. Halo, gimana Pak? Halo, tes, tes. Ya, Kang Dery masih kecil, Kecil ya? Kang. Ya, masih kecil. Coba kalau dari tes Tri jelas nggak, Teh? Kalau dari saya jelas, Pak. Dua-duanya jelas. Oh, jelas. Udah, Bapak masih kedengar suara saya Pak? Kalau Bapak ada saya sih lumayan cukup gede. Masih kedengaran, cuman kayak kecil. Oh, oke. Jelas Pak, mungkin pakai masker jadinya kurang kejelasan itunya suaranya. Enggak ada. Halo, gimana Pak Eko? Masih sih, tapi kedengaran tapi kecil. Apa dari sayanya ya yang kendalanya? Tapi kalau untuk slide-nya kelihatan ya Pak? Untuk slide terlihat. Kita mulai aja sebelumnya Pak Eko? Nah, terdengar sekarang jelas. Jelas ya? Oke, tadi saya kurang live. Nah, sekarang jelas Pak, jelas. Oke. Apa ya? Jelas, sekarang jelas Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semuanya. Teman-teman satu profesi. Alhamdulillah
kita dibuka lagi di kegiatan sharing session 2 minggu sekali yang diadakan oleh DPD DPRD Kabupaten Karawang. Kita akan membahas seputar perawatan luka di layanan home care dan juga yang dilakukan di praktek mandiri keperawatan. Pemateri pada malam hari ini yaitu adalah Pak Nur Cahyono, Puskesmas. Dia juga mana besok kalau boleh tahu tadi ya. Halo Pak, ya Pak. Dia juga sekarang sudah satu kesehatan aman. Aman. Untuk berbagi seputar dan pengembangan sebenarnya materi ini atau praktik kesehatan mandiri ini. Nah, kita juga caranya ada yang bilang ribet ya? Masih bagus? Halo teman-teman? Halo? Nah, saya waktu ke bagian teh guys. Nah, ya. Peserta nggak bakal. Lanjut ya. Waktu mari kita mulai sharing pada malam hari ini. Saya jelas putus-putus. Ini mungkin karena gangguan traffic juga ya. Sekarang lagi hujan deras banget tuh di Karawang Kota. Jadi mohon dimaklum teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh bisa disampaikan dan kemudian juga bisa diterima oleh teman-teman semua atau peserta Zoom pada malam hari. Mungkin saya bisa langsung saja untuk memperkenalkan diri, kemudian langsung lanjut materi. Setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar silakan. Mau bertanya juga di YouTube juga boleh atau di media sosial. Nanti kita bahas bareng-bareng sama materi kita. Oke, silakan Pak Eko. Oke, siap. Terima kasih Kang Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan baik di rekan-rekan sekalian? Pak. Jelas Pak Eko. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Cahyono, saya adalah perawat praktisi di Rumah Sakit Umum Koreasi Jatisari. Untuk unit saya di instalasi bedah sentral. Kemudian untuk hari-hari saya juga sebagai praktisi perawatan luka di layanan home care di Klinik Amanah di Jatisari. Pada kesempatan kali ini kita sharing ya sesama rekan-rekan sejawat di Kabupaten Karawang mengenai tentang praktek perawatan luka di layanan home care. Saya sangat paham sekali karena rekan-rekan di sini tuh sangat luar biasa ya, karena memang sebagian memang sudah senior saya, guru-guru saya yang ada di sini. Jadi pada kesempatan kali ini memang tujuannya adalah kita berbagi ilmu ya, sharing. Jadi nanti ketika misalkan ada hal yang memang kurang sesuai atau kurang tepat, Bapak Ibu sekalian silakan untuk berdiskusi kembali. Saya slide dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk dasar hukum untuk praktek keperawatan ya, kita tahu ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Kemudian untuk bisa praktek kita harus memiliki STI dan surat izin praktek perawatan mandiri atau SIPP. Untuk pelangnya seperti gambar di sebelah ya.
Apakah sudah terlihat untuk slide-nya, Bapak Ibu sekalian? Terlihat Pak, terlihat jelas. Ini salah satu contoh untuk praktek mandiri ya. Di sini ada nama perawatnya, kemudian SIP-nya nomor berapa dan sebagainya. Kemudian jenis layanan home care itu di praktek keperawatan mandiri kita ada 6 aspek itu yang memang kita standarkan di DKI atau standar keperawatan nasional Indonesia. Mulai dari layanan fisiologis itu ada respirasi, berhubungan dengan pernafasan, sirkulasi, kemudian ada nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas. Kemudian untuk kategori psikologinya ada nyeri dan kenyamanan, kemudian integritas ego, serta dari perilaku itu kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, serta rasional itu ada interaksi sosial, kemudian untuk lingkungan ada keamanan dan proteksi. Kemudian untuk jenis luka di layanan home care, ada perawatan yang sering memang populer dan banyak sekali di masyarakat itu memang adanya luka diabetes atau DM, kemudian ada luka kanker, kemudian ada luka bakar, kemudian luka post operasi ortopedi. Ini yang menjadi dibandingkan dengan kasus-kasus lain, mungkin ortopedi memerlukan perhatian khusus ya, serta luka post operasi, serta luka yang diakibatkan setelah kecelakaan. Ini salah satu contoh keberhasilan dari rekan-rekan tentang perawatan luka sebelum dilakukan perawatan dan sesudah dilakukan perawatan. Mungkin rekan-rekan juga sering ketemu ya dengan kasus-kasus seperti ini. Ini sebagai contoh aja yang memang awal kasus yang kita terima seperti ini, kemudian hasil endingnya ataupun akhirnya seperti ini. Kemudian ini adalah salah satu contoh untuk luka post operasi laparotomi dengan infeksi luka operasi ataupun ILO, ya, infeksi daerah operasi. Kemudian kita lakukan perawatan post operasi, prosesnya ya dari kita ketemu ini masih ada jahitannya, kemudian kita perawatan sudah mulai membagus nih, sudah mulai ada granulasi merah dan sebagainya, dan juga sudah mulai proses penutupan luka. Ini juga salah satu contohnya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang dapat lebih keren ya lukanya ya. Kita ambil sebagai contoh beberapa yang memang kita contohkan. Ini luka post operasi post KLL ya. Memang lukanya agak berubah ya. Kemudian kita bahas mengenai tentang faktor penghambat penyembuhan luka. Yang pertama usia ya, apalagi kita ketemu dengan pasien-pasien usia di atas 60 tahun, di atas 70 tahun dengan penyakit penyerta, misalkan dia ada riwayat diabetes atau DM, kemudian ada riwayat penyakit lainnya seperti jantung dan sebagainya. Kemudian nutrisi. Pengalaman saya ketika pasiennya yang kita rawat luka memang kebanyakan memang nutrisinya nggak berkurang ya, apalagi memang dengan pasien-pasien yang diabetes yang memang pada kondisi tersebut pasiennya itu memang pembatasan untuk asupan makanan. Jadi pasien-pasien dengan luka itu yang memang belum diedukasi itu memang kebanyakan takut untuk makan makanan tertentu. Contoh pasien dengan diabetes takut makan ikan, takut makan telur. Itu masih banyak saya temui di pasien-pasien yang memang saya layani di perawatan. Kemudian berikutnya infeksi. Pasien-pasien dengan leukosit di atas 10.000, ada juga pasien yang leukositnya hampir di atas 20.000, hampir sepsis ya. Apalagi dengan kondisi luka yang memang cukup serius, misalkan ada abses dan sebagainya. Itu juga memang memperhambat proses penyembuhan luka. Kemudian gula darah yang tidak terkontrol. Rekan-rekan sekalian pasti sering bertemu dengan pasien-pasien yang memang kita rawat lukanya, kadar gulanya itu susah sekali kita turunkan. Sudah masuk insulin, kemudian insulinnya kita naikin unitnya, misalkan dari 15 unit ke 20 unit, kita evaluasi dan sebagainya, tetap gulanya masih tinggi. Itu juga akan mempengaruhi tentang proses penyembuhan luka.
Kemudian kadar hemoglobinnya rendah. Nah, pasien-pasien diabetes memang saya temui itu memang HB-nya banyak yang kurang ya, hampir di bawah 10, karena memang pola nutrisinya yang mereka kurang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah psikologis ya. Yang saya amati dan temui memang dengan klien-klien yang memang dengan diabetes itu memang psikologisnya terganggu. Mulai dari rasa kecemasan, ketakutan, kemudian saya sembuhnya kapan, kemudian ketakutan amputasi dan sebagainya, itu pasti akan dirasakan oleh pasien-pasien dan itu memang menghambat untuk proses penyembuhan luka. Kemudian tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungan. Salah satunya adalah memang dari keluarga ya, ada beberapa yang memang dari keluarga itu yang memang tidak mendukung. Contoh misalkan anaknya yang tidak mendampingi dengan segala kesibukannya, kemudian pasangannya yang tidak support, misalkan pasangan sudah lanjut usia, mereka tinggal berdua di rumah, anak-anaknya sibuk bekerja di luar daerah. Nah itu memang mempengaruhi dari tingkat psikologis pasiennya karena memang dukungannya tidak ada. Kemudian dari lingkungan, biasanya kalau untuk daerah-daerah tertentu itu memang lingkungannya mempengaruhi. Contoh misalkan ada yang sakit kan suka ada besuk tuh ke rumah, lah ini mah sakitnya gula, nanti diamputasi nggak bisa sembuh dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi psikologis pasien sehingga memang mempengaruhi terhadap proses penyembuhan luka. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin ini salah satu yang memang kita jarang, ya ada sih ya, tapi memang pengalaman saya pribadi memang tidak terdokumentasikan dengan baik saat proses untuk perawatan luka. Mulai dari surat persetujuan tindakan, persetujuan ataupun lembar perkembangan pasien, surat persetujuan biaya, serta lembar bahan habis pakai ataupun kwitansi. Biasanya pengalaman saya juga awal-awal itu memang merawat pasien ya udah merawat aja tanpa ada selembar dokumentasi pun. Kita datang ke rumah pasien, kita lakukan tindakan pembersihan luka, kesepakatan biayanya berapa nih sekali kunjungan sekian dengan terapi yang diberikan dan sebagainya. Nah, mulai saat ini dari pengalaman saya memang ada beberapa hal yang memang kita bisa loss di situ. Contohnya adalah mengenai lembar perkembangan pasien. Jadi memang setiap kali kita kunjungan, lupa tuh tidak ditulis kunjungannya, perkembangan lukanya seperti apa, timnya tidak ditulis, hari pertama, kunjungan kedua dan sebagainya, jam dan sebagainya, memang banyak yang lost karena memang tidak terdokumentasikan dengan baik. Jika nanti ada suatu hal, kita tidak punya dokumentasi apapun tuh di situ, termasuk dengan persetujuan biaya. Nah, itu juga memang rekan-rekan harus diperhatikan ya dokumen. Mungkin rekan-rekan juga sudah ada yang memang menerapkan dengan dokumen yang ada. Memang jika yang ada yang belum, kita mulai tertib tugas migrasi dan dokumen ya. Baik, ini salah satu dokumen yang dibutuhkan saat home care ya. Yang pertama yang jelas adalah persetujuan. Ini salah satu contoh adalah surat persetujuan perawatan di rumah atau home care. Yang jelas nanti minimal ada 3 yang memang kita harus tanda tangan ya. Yang pertama adalah pasien sendiri, kemudian saksi dari keluarga, serta kita sebagai petugas kesehatan ataupun perawat yang akan merawat pasien tersebut di rumah. Kemudian berikutnya adalah catatan perkembangan pasien. Ini yang memang ada beberapa yang memang sering terlewat ya, tanggal, kemudian SOAP-nya memang tidak tertulis, kemudian kondisi luka dan perkembangannya kita tidak tulis, timnya seperti apa. Nah, berikutnya adalah memang surat persetujuan biaya. Biasanya memang kita hanya menginformasikan filisan sekali kunjungan sekian ya Bu, dengan BHP-nya sekian. Nah, di sini untuk perincian BHP itu memang jarang diperlihatkan. Nah, nanti rekan-rekan sekalian ataupun yang sudah punya boleh sharing ya tentang dokumen yang ada. Ini adalah contoh dokumen yang dari kami yang punya yang sangat sederhana sekali yang memang kita sudah jalankan. Kemudian berikutnya memang untuk tantangannya apa aja sih?
Yang pertama, lokasi jauh. Mungkin rekan-rekan pernah dapat pasien orang, kalau untuk Karawang ya bisa dapat pasien orang Cilamaya, jaraknya jauh sekali dari Karawang. Biasanya pasiennya pas operasi di RSUD Karawang. Dari mana Bu? Dari Cilamaya. Perjalanannya bisa 1,5 jam. Itu juga menjadi tantangan bagi kita ya. Saya pernah untuk perawatan lukanya sampai ke Sukasari, Mandalawangi. Itu arah ke Pamanukan, perjalanannya sekitar 1 jam. Kemudian paling jauh lagi ke Praubosok itu Karawang Utara ya, Cilamayaan itu juga medannya luar biasa. Saya juga pernah ke sana. Kemudian berikutnya adalah memang belum ada tarif yang standar. Jadi penetapan tarif itu antara rekan-rekan itu akan berbeda ya, bervariatif. Banyak faktor sih yang mempengaruhi, misalkan tingkat ekonomi keluarga, kemudian kemampuan keluarga dalam membayar, serta lingkungan ya. Misalkan pasien-pasien dengan kondisi lingkungan yang misalkan daerah A itu terkenal mereka itu mau berani membayar seberapa apapun, yang penting mereka sembuh. Ada juga daerah-daerah tertentu yang terkenalnya dalam tanda kutip ya, daerah situ mah agak susah nih untuk proses pembayaran dan sebagainya. Nanti kita juga perlu identifikasi. Kemudian pasien yang tidak membayar. Jadi biasanya kasus-kasusnya disekaliankan ya, nanti di belakang bayarnya kalau sudah sembuh. Nah, ketika sudah sembuh ataupun baru bayar berapa, mereka memang ada yang lupa tidak bayar dan sebagainya. Itu juga jadi tantangan ya, apakah kita harus nagih dan sebagainya, itu masih dilema. Kalau dari saya pribadi sih masih dilema ya, gimana caranya untuk mengambil haknya. Kemudian berikutnya adalah pasien yang meninggal. Ketika udah pasien meninggal itu memang menjadi salah satu problem ya. Kita ketika misalkan pembiayaan di akhir, memang perawatannya belum selesai, lukanya belum sembuh, pasiennya meninggal. Nah, bingung juga itu. Memang ada keluarga yang memang paham ya, oh iya kita selesaikan administrasinya. Ada juga yang memang beberapa keluarga pasien, pasien juga udah meninggal, keluarganya tidak ada yang menanggung biaya dan sebagainya, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pasien dengan komplikasi. Nah, ini juga rada-rada keren ya kasus-kasus yang ditangani. Mungkin rekan-rekan sekalian juga sering ketemu dengan pasien-pasien dengan komplikasi. Contohnya pasien dengan diabetes dengan gangguan jantung. Nah, itu juga repot nih, dia harus minum obat jantung rutin, kemudian harus kontrol rutin dan sebagainya untuk menangani kasus jantungnya. Ada juga yang memang komplikasinya dengan stroke. Itu juga agak lumayan tantangannya ya di situ ya. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah ketemu dengan beberapa pasien dengan komplikasi yang memang cukup serius ya. Jadi memang kita akan fokusnya menjadi tantangan yang akan kita selesaikan. Kemudian pasiennya menolak dirujuk ke rumah sakit. Misalkan pasien-pasien dengan komplikasi tertentu, Bu, ini mah sudah tidak bisa kita tangani di rumah, kita ke rumah sakit yuk. Menolak. Kadang-kadang kita udah lihat nih, kita udah periksa, ternyata kelihatan anemis, terlihat pucat, kemudian lemas dan sebagainya. Bu, ke rumah sakit yuk. Mereka menolak dengan beberapa alasan, misalkan nggak ada yang nungguin, biayanya dari mana dan sebagainya. Kemudian bahan habis pakai yang cukup mahal, apalagi yang memang menggunakan dressing modern ya. Rekan-rekan sekalian sudah paham harganya berapa untuk sekali misalkan cairannya menggunakan merek tertentu ataupun krimnya menggunakan merek tertentu, itu memang agak lumayan biayanya ya. Nah, ini nih yang memang menjadi perhatian saya. Selain teknik perawatan luka menggunakan metode ini, model ini mungkin rekan-rekan sekalian sudah sangat paham. Tapi yang saya akan share di sini adalah tentang tantangan tarif perawatan luka. Kita itu ketemu dengan keluarga yang tidak mampu. Saya juga beberapa kali ataupun rekan-rekan pernah ketemu dengan pasien yang tidak mampu. Itu cukup dilema ya bagi kita ya. Kita bantu, kita gimana, kita tidak bantu juga kita kasihan dan sebagainya ya. Itu memang tantangannya ya. Kita mau tarif berapa, tarif low kita juga berat, tarif high juga kita kasihan keluarga pasiennya. Kemudian tidak ada kesepakatan biaya. Biasanya memang ada yang suka nggak enakan,
sekali kunjungan berapa ya? Berapa aja? Ada juga masih perawat-perawat seperti itu, termasuk saya awal-awal itu juga memang menentukan tarif kesepakatan biaya masih bingung. Saya naikin takut kemahalan, saya turunin juga takut saya yang memang rugi dan sebagainya. Kemudian perhitungan bahan habis pakai. Nah, ini yang memang sering rekan-rekan loss. Jadi hanya perkiraan apa sih ya? Awang-awangnya kira-kira aja. Hasilnya sekian, habis itu sekian, kemudian balutan sekian, transport sekian dan sebagainya, itu memang masih belum fix ya untuk biayanya. Kemudian jasa tindakan. Nah, ini juga memang masih menjadi dilema ya. Kalau untuk di pelatihan perawatan luka jelas sekali kunjungan 100.000 biasanya aja. Tapi pas kita ketemu keluarganya aja tidak mampu, rumahnya masih pakai bilik dan sebagainya, itu pasti kita juga ada pertimbangan lain yang memang menjadi prioritas untuk kita pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan. Contohnya adalah misalkan untuk cek lab ya, pasien-pasien yang sudah dirawat misalkan lebih dari 4 minggu, kok lukanya nggak sembuh, apa memang HB-nya yang kurang, ataupun memang kadar infeksi yang tinggi dan sebagainya, itu memang menjadi hal yang memang kita perhitungkan ya, apakah memang keluarganya suruh sendiri ke laboratorium atau memang dari kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan melakukan swab kuman. Ada beberapa luka yang memang sangat susah disembuh ya. Nah, itu memang kita memerlukan untuk tindakan swab kuman pada luka tersebut. Nah, ini nih kreativitas perawatan luka home care yang saya sering temui itu keren ya. Mereka itu menciptakan krim sendiri. Mungkin rekan-rekan juga ada yang sampai menciptakan krim sendiri ya. Berinovasi krim ini campur krim itu, kita coba untuk lihat ke pasiennya, pas dibuka wow bagus. Nah, itu memang saya sendiri beberapa kali menemui rekan-rekan yang memang menciptakan krim A, krim B dicampur, campur ini, campur itu, udah sangat luar biasa sekali ya kreativitasnya. Kemudian ketemu dengan menciptakan kreasi jenis balutan dan dressing. Salah satunya ada yang balutannya menggunakan paper. Saya juga pernah ketemu. Mungkin rekan-rekan ngalamin ya. Ada yang menggunakan pembalut, ada yang menggunakan underpad dipotong, ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan itu. Itu luar biasa. Ya memang tujuannya gimana caranya memang bisa menghemat ya pengeluaran BHP biar pasiennya tidak terlalu kena ini. Kemudian menciptakan terapi dan gaya sendiri. Nah, saya juga sering temu, saya ikut perawat A ya, dalam perawat luka harus ditabukin pakai metode dasar bubuk, dibubukin, diperlukan lukanya. Ada juga yang memang menggunakan madu, ada juga yang menggunakan krim-krim tertentu ya. Mereka menciptakan terapi-terapi dengan gaya masing-masing. Nah, yang beberapa teman saya itu juga gayanya beda-beda ya dalam merawat luka. Kemudian menemukan hal-hal baru dan langsung dipraktekkan. Biasanya ketika misalkan kita mencari kesulitan, misalkan lukanya ini kenapa? Coba kita kompres pakai madu, coba kita kompres pakai ini, coba kita balut pakai itu. Ternyata di situ tuh ada seninya, kreativitasnya ketemu teh. Ternyata menggunakan ini lebih cepat sembuhnya loh dan sebagainya, dan itu menjadi kreativitas sendiri bagi teman-teman di praktisi perawatan luka. Nah, ini nih yang jadi keren ya bagi rekan-rekan yang memang belum menjadi perawat home care atau perawatan luka. Keuntungannya penghasilan jelas ya. Kita tahulah penghasilan perawatan luka seberapa, yang memang kita rutin seberapa. Kemudian yang kedua adalah skillnya terasa. Pasti ya, karena setiap hari ketemu dengan tindakan, itu masih akan mengantar kita dalam proses tindakan. Kemudian berikutnya adalah memang kedekatan dengan klien ya. Jadi memang kita belajar komunikasi, kemudian belajar tentang mengenal keluarga klien itu pasti, karena memang kita kunjungannya lebih dari satu kali ya. Bisa kita kunjungannya ada sampai yang 3 bulan, ada yang 2 bulan dan sebagainya. Makanya pasti ada kedekatan dengan keluarga klien.
Yang berikutnya adalah menambah bisnis baru. Contohnya misalkan kita kenal dengan keluarganya A, kita baik tuh ada usaha ini, ada usaha itu, biasanya memang menambah relasi ya. Kemudian marketing untuk layanan praktek mandiri, yaitu salah satunya menjadi promo ataupun marketing bagi diri kita sendiri. Biasanya dirawatnya sama siapa, lukanya ketika ada tetangganya datang ataupun saudaranya datang, pasti nanya dirawatnya sama perawat Eko dari mana, dari Nutrisari, alhamdulillah perawatnya baik dan sebagainya. Nanti ketika ada keluarga yang memang membutuhkan untuk layanan perawatan luka, pasti akan menghubungi kita karena memang informasi dari pasien. Yang berikutnya adalah menemukan hal-hal baru, pengalaman baru. Jelas ya, rekan-rekan pasti akan ketemu dengan hal-hal dan pengalaman baru. Nah, yang sering saya soroti nih, performa penampilan saat home care. Gambar yang pertama, ada juga perawatnya rapi, setiap kali home care pakai seragam lengkap. Ada juga saya temuin perawat home care cukup pakai kaos santai gitu kan. Yang ketiga, ada juga perawat home care itu keren, pakai bajunya keren, modis dan sebagainya. Nah, inilah penampilan-penampilan. Nah, sedangkan penampilan itu sangat mendukung untuk performa kita dalam di layar perawatan luka. Mungkin saya juga pernah dulu ya merawat luka, mau kontrol pasien nih, mau ganti balut pakai kaos aja berangkat. Kalau enggak memang sekalian pulang dari dinas kerja, kita sekalian bawa alat, nanti sekalian pulang kita kontrol dan sebagainya. Nah, di situ itu kita memang akan terlihat penampilan kita seperti apa. Saya juga proses di situ, saya pernah mengalami cuma pakai kolor ke pasien, juga pernah. Kemudian saya juga pernah menggunakan pakaian yang rada sedikit rapi, saya juga pernah. Tapi yang memang lebih nyaman di klien dan menunjukkan identitas kita adalah memang menggunakan seragam perawat, itu memang lebih terlihat profesional. Nah, rekan-rekan sekalian itu alat ini tidak asing ya saat home care ya. Yang jelas kita udah set instrumen, kemudian tas. Nah, yang saya perlihatkan itu banyak perawat-perawat luka itu kalau keliling tasnya besar-besar, ditulis perawat luka, perawat home care, ataupun dan sebagainya. Kemudian jenis balutan yang memang kita akan pakai. Oke, cukup sekian dari saya. Silahkan ke Kang Dery, ada yang mau diberikan? Silahkan. Banyak SKP, BAD, terus mendingnya PP ketimbang soalnya sering ngurus kayak SKP, Jadi ada pertanyaan dari Kang Dery apa dari saya ini menjawabnya? Atau mau diskusi langsung, silakan rekan-rekan. Sudah ada 76 peserta. Kalau untuk chatnya ada yang bertanya, Kang Dery langsung dijawab atau dari Kang Dery dulu, Kang? Itu tadi teman-teman dari website yang sudah bergabung mau bertanya boleh melalui komentar ataupun secara langsung ya untuk yang bergabung di Zoom. Nah, ini ada beberapa yang bertanya di kolom komentar, cuma status misalnya nggak ada. Yang bertanya boleh ditanyakan secara langsung. Ya. Atau rekan-rekan sekalian yang memang mau sharing, silahkan pengalamannya, karena kan pasti rekan-rekan sekalian sudah ketemu dengan banyak kasus ya. Kita sharing. Kalau saya sih masih memang proses
proses belajar ya, jadi belum terlalu banyak untuk ketemu kasusnya juga belum. Mungkin rekan-rekan lebih dapat kasus yang keren-keren, nanti kita bisa sharing di sini, silakan. Kalau lebih dalam komen perawatan luka Supriyanti untuk perawatan luka untuk mengetahui progres kesembuhannya, apakah dikonsul ke dokter bedah atau gimana apabila pasien tidak mau ke rumah sakit, Pak? Baik, pertanyaan pertama dari Pak Rupiana ya Kang ya, dari gambar keberhasilan perawatan berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan dengan sampai luka kering. Baik Pak, kalau untuk luka itu memang bervariasi ya Pak, tergantung memang faktor yang mempengaruhi. Contohnya misalkan luka post operasi yang saya tampilkan itu memang dia tidak ada riwayat diabetes, kemudian kadar infeksinya juga sudah sangat bagus, penyembuhan lukanya sesuai dengan time-nya itu kan kita ukur ya, sesuai dengan yang kemarin kita belajar itu sekitar 10 sampai 12 minggu, berarti sekitar 3 bulan. Kalau untuk luka-luka yang memang diabetes itu memang sekitar 12 mingguan ataupun 12 minggu itu 3 bulan. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang memang non infeksi, misalkan luka biasa itu rata-rata sekitar 10 minggu. Kalau untuk yang luka diabetes bisa ada sampai yang 16 minggu ataupun saya pernah sampai kecuali memang pasien-pasien dengan osteoartritis ya, misalkan pasien dengan masalah ortopedi itu memang agak membutuhkan waktu usia, kemudian kadar nutrisi, kadar infeksi dan sebagainya. Kemudian untuk dari Indiawati, Pak maaf mau nanya, untuk membuka klinik home care perawatan luka pendidikan masih D3, apakah masih bisa? SIPP ya, yang kita tahu D3 masih bisa, tapi nanti tergantung dari kebijakan masing-masing kabupaten. Contohnya misalkan Kabupaten Karawang, kalau tidak salah Kabupaten Karawang itu memang menyandarkan untuk praktek perawatan mandiri itu memang harus profesional. Tapi ada beberapa kabupaten yang memang D3 masih bisa, contohnya Subang. Saya lihat di Subang itu masih D3 itu masih banyak yang masih bisa untuk melakukan proses perizinan untuk izin praktek mandiri. Tapi kalau untuk Karawang nanti bisa hubungi ke bagian perizinan di DBD ya, untuk bisa untuk pertanyaan dari Bu Supriyanti, untuk perawatan luka apabila pasien tidak mau ke rumah sakit. Kalau untuk proses penyembuhan luka, memang itu kan memang hak kita ya sebagai perawat yang memang merawat luka. Kalau memang tidak ada dari kita perawatan luka, jika Teh Supriyanti misalkan mau konsul, silahkan konsul di grup PPD Kabupaten Karawang. Nanti di situ banyak praktisi-praktisi yang memang bisa memberikan gambaran ataupun saran-saran yang memang rencana tindak lanjutnya harus seperti apa, proses perawatan dan banyak perawat-perawat yang akan membantu memberikan dan
beri perawatan konsul ke dokter sih ya, kalau komunikasi dan sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Teh Siti Nurjana, Pak izin bertanya, untuk dokumen-dokumen itu, nah kalau untuk dokumen, kalau kita sudah mempunyai izin yang resmi itu memang sudah legal, karena memang dalam proses perawatan itu yang jelas harus ada informed consent atau surat persetujuan, itu memang ada. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada lembar perkembangan pasien. Jadi nanti suatu saat ketika misalkan ada tanggung gugat atau tanggung jawab dan sebagainya, kita punya bukti persetujuan ada, kemudian lembar perkembangannya juga kita punya sebagai dasar ketika misalkan kita dipertanyakan di depan hukum ataupun legalnya. Assalamualaikum Pak, izin mau tanya. Ya, mangga Teh. Kalau misalnya kita melakukan home care ya, terus pasiennya mengalami perburukan supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman, apakah kita membuat perjanjian tidak ada tuntutan, maksudnya jangan sampai menuntut gitu keluarganya. Ada ada nggak itunya surat macam contohnya kayak gitu? Kalau untuk misalkan ada perburukan ya memang misalkan contoh ya Bu, misalkan pasiennya di rumah kita rawat, kemudian pasiennya ada perburukan, itu kan ada dua pilihannya, mau dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Misalkan mau dirujuk ke rumah sakit, ya udah kita dampingi untuk proses rujukan ke rumah sakit. Tapi ketika misalkan pasiennya menolak di rumah sakit dengan berbagai alasan, yang saya temui sih misalkan usianya sudah lanjut, aduh lah Pak, nggak usah dibawa ke rumah sakit, di rumah aja, apapun yang terjadi kita udah siap dan sebagainya. Itu nanti rekan-rekan sekalian bikin persetujuan penolakan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi menolak dirujuk itu harus ada. Kalau bisa memang di atas materai dan memang ditandatangani oleh saksi. Jadi pengalaman saya sih cukup penolakan merujuk di rumah sakit yang ditandatangani oleh saksi keluarga dan yang lainnya. Yang penting ada saksi bahwa ini memang sudah kesepakatan keluarga, tidak mau dibawa ke rumah sakit. Seperti itu, Bu. Ya, makasih. Ya, Bu. Mungkin yang lainnya sharing. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Adang. Untuk meminimalisir tantangan home care, gimana dibuat MOU dengan BPJS dan rumah sakit? Saya untuk BPJS memang belum punya info yang pasti ya Pak. Ketika misalkan perawatan luka di cover sama BPJS dan sebagainya, ataupun memang kita harus bikin MOU dengan rumah sakit nih, pasien-pasien yang memang kita home care bisa diklaimkan ke BPJS dan sebagainya, seperti persalinan ya. Kalau persalinan kan bidang praktek mandiri bisa mengklaimkan untuk BPJS. Nah, untuk perawatan luka itu memang saat ini belum ada keluar yang pasti tentang regulasi tentang perawatan luka untuk di rumah. Contohnya misalkan pasien diabetes nih, harusnya dirawat rutin di rumah. Nah, gimana caranya nih biar bisa diklaim ke BPJS? Nah, untuk saat ini pengeklaiman BPJS itu ketika ada perawatan luka pas operasi dari rumah sakit itu menjadi tanggung jawab dari FKTP tingkat 1. Jadi misalkan contoh nih, FKTP tingkat 1-nya di klinik amanah di saya. Jadi pasien yang perawatan luka itu memang datangnya ke klinik amanah karena sesuai dengan FKTP-nya, sesuai dengan layanan yang diberikan dan memang dari BPJS-nya disarankan seperti itu, kecuali memang pasiennya mau untuk pembayaran mandiri. Kalau pembayaran mandiri ya memang dilakukan di rumah begitu. Kemudian dari Teh Suci Supriyani,
Pak Punten izin bertanya, untuk menggunakan madu dalam perawatan luka apa saja? Misalkan hanya pasien DM aja Pak, ataupun pasien kecelakaan kerja juga bisa. Nah, ini juga salah satu kreativitas ya, Teh Suci. Jadi memang sudah ada beberapa penelitian menjelaskan bahwa untuk pemberian madu itu memang saat ini yang diteliti untuk pasien yang diabetes. Jadi buku yang sudah keluar itu memang difokuskan untuk luka diabetes, tapi kalau untuk pasien yang kecelakaan kerja dan sebagainya, misalkan luka post operasi, memang belum ada penelitian yang memang pasti untuk efektivitasnya tentang menggunakan madu. Nah, memang untuk madu yang dibutuhkan itu untuk saat ini yang memang sudah melalui pengujian itu yang beredar di masyarakat yang memang gampang ditemui adalah madu murni. Yang sering ditemui adalah contohnya adalah merek Nusantara ya, yang dipakai itu madu merek Nusantara yang sering dipakai untuk proses perawatan luka. Kalau di Hasan Sadikin memang sudah ada penelitiannya Bu, tapi saya untuk judul bukunya ada, tapi saya lupa ya pengarangnya siapa, tapi memang sudah ada. Pak Eko, izin bertanya dong. Enggak, Pak Aziz. Maaf ya, agak ini nih, lagi hujan jadi off cam aja. Iya, Pak. Ini Pak, saya tuh punya pengalaman dan ingin bertanya. Yang pertama untuk kasus diabetes. lagi ya. Jadi untuk kasus diabetes, saya juga pernah merawat. Itu kebetulan ada lukanya di telapak kaki. Itu kurang lebih lamanya sekitar 3-4 minggu, dan itu alhamdulillah sembuh karena selama perawatan kadar gulanya juga terkontrol baik. Kemudian satu kasus saya pernah merawat diabetes dengan luka diameternya kurang lebih 3 cm di bagian telapak kaki, dan itu selama kurang lebih 4 tahun Pak, bukan 4 bulan lagi ya, 4 tahun itu tidak terjadi perbaikan, tidak terdapat perbaikan di luka itu sampai pasiennya itu meninggal pun terdapat luka itu tidak sembuh-sembuh. Apakah itu sama dengan udah terjadi namanya peripheral arterial disease ya Pak ya, arterial disease di kakinya, ataupun gimana Pak? Nah itu untuk kasus yang DM. Terus kalau yang untuk yang tadi yang ditanyakan terkait dengan pengobatan dengan madu ya Pak ya, saya pernah merawat luka itu tepatnya itu di kaki karena terjadi infeksi, itu dengan menggunakan Sanoskin Pak. Setahu saya Sanoskin itu juga isinya madu, dan itu hampir kurang lebih 5 mingguan dari luka habis pasca operasi di rumah sakit, terus dilanjutkan di rumah, itu sembuh, itu dengan Sanoskin. Nah itu aja sih Pak, 2 pertanyaan itu. Yang pertama itu yang masalah diabetes Pak. Kira-kira apa ya Pak ya? Hampir 4 tahun itu diameter 3 cm nggak nutup-nutup Pak. Ya. Makasih Pak Eko. Ya Pak, sama Pak, saya juga pernah ketemu dengan pasien-pasien seperti itu ya Pak. Tapi saya yang loss adalah saya tidak melakukan uji kuman Pak, swab kuman. Jadi memang kelemahannya itu memang kita tidak tahu nih kuman yang ada di luka itu apa ya. Saya juga pernah tuh lukanya lama nggak sembuh, hampir sekitar 10 bulan kok bolong terus kayak gitu ya. Nah saya itu waktu itu memang belum kepikiran untuk kuman. Nah saran saya ketika misalkan pasiennya sudah lebih dari 20 minggu, kita disarankan untuk swab kuman. Yang berikutnya juga pernah ketemu dengan klien-klien yang memang sudah sembuh tapi belum maksimal, 3 bulan datang lagi, ternyata pas dicek dia memang ada osteosarkoma ataupun memang CA ya, CA, tapi memang di tulang. Waktu itu kok rembes aja, lukanya masih kecil kayak gitu dah. Memang ketika misalkan nemu kasus seperti itu ya memang kita lakukan adalah lakukan swab kuman Pak. Jadi untuk mengetahui memang kuman apa yang ada di luka tersebut, seperti itu. Kalau untuk perawatan luka menggunakan madu memang sudah banyak literatur ya yang memang menyebutkan bahwa menggunakan madu itu sangat efektif dan sebagainya, dengan beberapa teori yang memang sudah sering beberapa kali dijabarkan.
Oke, makasih Pak. Ya, Pak Aziz. Kemudian Pak Eko, punten. iya, Saya ngelanjutin yang madu tadi ya. ya. Itu madunya tuh dioles di luka DM-nya, kan dicampur atau dicampur sama krim dan metro biasanya? Atau hanya dioles saja, Pak? Dan itu teh Pokoknya. kreativitasnya itu di situ terlihat teh. Ada yang memang langsung dikucurkan, ada yang memang dicampur dengan salep, maaf ya saya nyebut salah satu merek, ada yang menggunakan salep metopasi dicampur, ada juga yang memang dia dikompres, jadi kasarnya direndam menggunakan madu, ditempelin sebagai kompres, ada kayak gitu. Jadi nah di situ teh kreativitasnya, jadi pas saya amati dari rekan-rekan yang perawatan itu kok memang berbeda-beda ya, maksudnya seninya, kreativitasnya itu memang luar biasa. Jadi untuk panduan resmi, panduan literaturnya sih memang ada beberapa hal ya. Tapi kalau untuk yang di Hasan Sadikin memang dikompres teh. Tapi kompresnya nggak menggunakan kasa, jadi kayak menggunakan alginat tuh. Jadi ya, jadi kalau untuk di Hasan Sadikin, yang di penelitian di Hasan Sadikin itu memang madunya itu sebagai pelembab. Jadi memang sebagai kompres. Nah, kompresnya itu kalau kita pakai kasa ya. Kalau di Hasan Sadikin itu yang diteliti menggunakan alginat. Jadi alginatnya yang memang dilumuri madu dengan fungsinya adalah memberikan kelembaban dan memang untuk mempercepat granulasi sih kalau yang dari Hasan Sadikin. Oh, oke, nuhun Ya, penjelasannya. Mana lagi bilang gitu aja di luar. Ada SKPN sih Pak? Saya. Oh, mana? Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak, harus bagaimana edukasi yang kuat buat pasien-pasien lukanya sedang dalam proses penyembuhan yang lama. Nah, ini juga menjadi tantangan nih bagi rekan-rekan perawat yang di praktisi perawatan luka ya. Neng lila ting sih cager-cager, ya kumaha, dening kieu, dening kitu. Ada juga yang memang kita sudah perawatan luka bukannya sembuh malah nambah luka dan sebagainya. Edukasinya yang pertama adalah memberikan gambaran mengenai proses tentang penyembuhan luka ya, mulai dari proses inflamasi, granulasi dan sebagainya, itu memang kita harus benar-benar jelaskan dengan jelas. Kemudian yang berikutnya adalah kita kasih contoh foto ya, dia datang seperti ini, kemudian datang kedua lukanya seperti ini, pertemuan ketiga seperti ini, sampai pertemuan ke sekian kali. Nah, Ibu baru prosesnya sampai ke batas ini. Nanti prosesnya berikutnya ada ini. Memang cukup efektif, efisien menurut saya sih. Menggambarkan, kita lihat aja, perlihatkan foto fase granulasi, inflamasi dan sebagainya, kita jelaskan. Tapi kalau kita jelaskan, rata-rata pasien sih bisa mengerti ya. Bu, ini wayahnya, lukanya Kok nggak ada suaranya ya? Kedengeran ya? Usia ibu atau bapaknya memang sudah lansia, kemudian gulanya memang cenderung tidak stabil, kadang naik, kadang turun dan sebagainya. Kita bisa jelaskan di situ ya. Kenapa bisa lama, karena faktor penyembuhan itu banyak. Tinggal kita edukasi aja keluarga pasiennya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kang Herman. Assalamualaikum, perbedaan abses dan bisul. Boleh nggak kasus seperti abses atau bisul ditanam pakai karet gelang di lukanya? Abses sama bisul apa bedanya? Sama-sama kan, sama-sama abses, bisul juga abses, isinya nanah ya.
boleh nggak seperti kasus April ditanam karet gelang di lukanya? Saya belum ada gambaran itu kan maksudnya apa hanya ditempelkan atau diikat ya? Saya juga belum. Maksudnya gimana ini Kang Herman? Pak Eko juga bingung gitu. Ya Pak, gini Pak. Maksudnya gimana Kang Herman? Kalau misalnya itu bisul, kan udah beberapa kali saya menghadapin kasus seperti itu. Kedengeran nggak Pak? Kedengeran Kang, kedengeran. Kasusnya saya udah beberapa kali nanganin kasus seperti itu. Jadi dia abses sama bisul tuh hampir sama, mirip-mirip kan. Itu kalau bisul kan bahasanya bahasa orang umum paham, gitu ya. Paham Kang, paham. Maaf, saya potong, maaf. Saya paham. Maksudnya itu karet handscoon yang dipasang di dalamnya kayak drain kayak iya, gitu ya? Betul. Boleh nggak itu? Iya Kang, paham. Sorry, saya kan gini Pak, maaf saya potong dulu kan. Kalau misalnya kan kita berpikirnya tuh kalau pakai karet gelang boleh nggak gitu. Soalnya kan kalau misalnya nggak pakai handscoon, pakai karet gelang. Soalnya kan itu kan kalau pakai karet gelang tuh karet gelang itu lebih kenyal, jadi dia lebih lama gitu dibandingkan dengan karet yang handscoon. Oke, siap Kang. Paham Kang, paham. Mohon. Jadi gini Kang, pengalaman saya sebagai perawat di ruang operasi, ketika ada pasien abses itu suka ada dipasang handscoon. Bagaimana kalau memang diganti handscoonnya pakai gelang karet kayak gitu ya maksudnya ya? Iya betul Pak, betul. Oke, jadi gini Kang, fungsi drain itu adalah untuk membantu mengeluarkan sisa cairan atau abses yang ada di bagian tubuh. Jadi kalau misalkan mau diganti pakai gelang karet itu memang tidak rekomendasi. Jadi memang drain itu hanya fungsinya itu membantu mengeluarkan sisa-sisa cairan ataupun nanah yang memang ada di luka tersebut. Fungsi drain itu Kang sebenarnya. Jadi misalkan kalau dari rumah sakit bisa diganti pakai gelang karet yang lebih kenyal, tidak perlu Kang. Jadi kalau misalkan sudah tidak produksi nanahnya sudah berkurang, udah cabut aja, nggak perlu pakai gelang karet, nggak usah ya Kang ya. Dan memang fungsinya juga tidak ada sih. Jadi kalau pengalaman saya di rumah sakit itu misalkan ada kasus-kasus tertentu yang resiko infeksi itu memang dipasang drain dengan tujuan hanya mengeluarkan sisa abses ataupun cairan yang ada dalam tubuh. Ketika cairan sudah nggak ada ya udah lepas aja, nggak perlu diganti ulang kalau kita melakukan perawatan di rumah. Seperti itu Kang Herman, gimana Kang? Oke Pak, makasih banyak nih atas infonya. Iya Kang. Ya, sudah jelas kok. Makasih ya Pak ya. Ayo sama Pak. Kemudian dari Pak, maaf. Ya Teh, enggak. Gini, kan kalau misalnya ada pasien DM, ada luka tuh, kadang-kadang dokter DPJP menyarankan dikompres pakai daun jambu yang udah digodok, airnya terus dibuat kompres. Nah itu gimana tuh? Ada yang udah pernah mencoba seperti itu atau kandungannya gimana tuh? Ada apa di daun jambu? Kalau untuk saya sendiri baru dengar Bu, ini tapi nanti saya coba untuk cari literaturnya ya Bu ya, untuk daun jambu direbus, ekstraknya apa, nanti saya coba cari ya Bu. Tapi kalau untuk saya sendiri literaturnya saya belum pernah baca sama belum pernah lihat ya, tapi nanti saya akan coba cari literaturnya Bu untuk ekstrak daun jambu yang memang direbus ya Bu ya. Iya, soalnya kan yang rekomendasikan DPJP gitu ya, mungkin beliau kan lebih ahli gitu. Iya, itu Bu, salah satu kreativitas perawatan luka seperti itu. Pakai itu mungkin beliau ada pengalaman udah pakai daun-daunan, ternyata mempan nih pakai daun jambu. Nah, mungkin pakai daun jambu bisa diinformasikan. Tapi nanti saya selamat mencoba Pak Eko. Iya Bu. Ya, makasih ya. Kemudian berikutnya dari Tesukmaya Ikit. Assalamualaikum Pak, saya ada luka di jempol tangan habis membersihkan sampah, bengkak dan ada beberapa mata calon nanah.
Yang dua sudah pecah lubangnya bernanah. Saya pakai Wicare DC untuk menyerap nanahnya. Ada obat minum juga, tapi belum kempes juga. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Saya mata calon nanah ya, Wah. Ada mata-matanya ini. Gini teh, kalau untuk gula darahnya normal, oke, baik. Ketika misalkan kita ada luka, apalagi ini habis membersihkan sampah ya, takutnya memang ada luka infeksi. Saran saya sih memang kontrol ya ke dokter, karena memang nanti takutnya ada infeksi. Ketika kita ada infeksi itu apakah ada bengkak, kemudian ada demam, kemudian ada kemerahan atau tidak. Ketika misalkan ada tanda-tanda infeksi tersebut, saran saya sih kontrol untuk ke dokter untuk mendapatkan terapi lebih lanjut, misalkan dapat terapi antibiotik oral, kemudian cek lab dan sebagainya untuk mengetahui ada infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Oke, pertanyaannya sudah habis ini. Gimana Kang Dery? Terima kasih atas semua jawabannya. Tadi banyak juga yang tanya kan seputar perawatan luka ini, karena memang tadi banyak investasinya. Mungkin ada yang sudah disampaikan, bisa teman-teman praktekkan. Saya baca YouTube dulu ya, terkira ada pertanyaan lagi. Mungkin Kang Restu Nugraha mau sharing pengalaman, Kang, silakan. Kang Restu. Kang Restu. Ini diskusi berbagi pengalaman di forum sesi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi seputar perawatan luka kanker, seputar perawatan mandiri. Atau mungkin rekan-rekan yang lain yang sharing pengalaman. Ini ada guru saya dari Aji Barang, Baju Mas, Bapak Potong. Silakan Pak, ini luar biasa sekali. Guru saya, senior saya ini dari Aji Barang, Banyumas, ikut di Kerawang Pak, alhamdulillah. Itu Pak Aziz nanti satu kelas sama Pak Aziz ini kuliahnya. Sama-sama praktisi kita ini Pak Mustafa Aziz sama Pak Otong itu guru-guru. Nyimak saja Pak Eko. Saya nyimak aja. Ini baru masih belajar untuk latihan Zoom. Ini kalau ini nanti setelah sama Pak Aziz juga ini ketemu nanti. Belajar bareng. Pak Edi, Pak Bambang Edi bisa respon saya Pak. Pak Bambang Edi. Kang Dery, itu suaranya putus-putus ya Kang ke kami. Putus-putus Pak. Kalau dari atas sih lancar, bagus. Dia masih putus-putus. Tapi kedengaran sih, tapi memang rada putus-putus. Itu tantangannya kita online seperti ini. Di sana jelas, di sini tidak jelas. Di sana tidak jelas, di sini jelas. Sebelum ini penutupan ada yang mau disampaikan atau ada yang mau sharing seputar perawatan luka, boleh sekali silakan di forum ini.
Mungkin dari para senior atau dari internet atau teman-teman Pak Eko juga ada tambahan, silakan boleh ya Pak Eko ya. Silakan Pak Ahmad Ainur, mungkin ada yang sharing Kang. Kalau untuk luka-luka yang pernah merawat untuk karsinoma seperti apa ya? Soalnya memang saya tidak pernah paripurna ya untuk pasien-pasien dengan karsinoma. Contohnya misalkan saya amamai ya. Saya baru berapa kali perawatan, misalkan baru 8 kali endingnya pasiennya meninggal kayak gitu. Adakah yang rekan-rekan mungkin untuk yang kasus-kasus CA ataupun kanker yang memang sampai berhasil mungkin bisa bagi pengalamannya? Kebetulan saya memang belum pernah ketemu dengan pasien dengan kasus CA yang memang benar-benar dia bisa sembuh total dari mungkin ada rekan-rekan yang pengalamannya yang pernah merawat kasus untuk luka CA. Halo, teman-teman, masih ada respon. Saya ada lagi tahu kok. Enggak. Halo, teman-teman, Pak Eko. Halo. Halo. Oh ya, Kang Dedi. Kira nggak ada suaranya. Masalah yang ditanyakan atau yang perlu dibahas, kalau misalkan tidak ada, ya kita cukupkan untuk materi berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti diterima dan diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Mungkin kalau misalkan ada yang tanyakan lagi seputar kanker atau perawatan luka, boleh dilakukan secara jatim atau pribadi. Nah, gitu. Kemudian bagi teman-teman semuanya, jangan dari keluar karena setiap minggu sekali kita akan ada sharing-sharing yang lain dengan berbeda. Ada materi keperawatan. Nah, oke. Sertifikat SKP boleh nanti japri ke admin atau ke saya. Nanti saya kirim untuk sertifikatnya. Sekian Pak, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan semoga diberikan kesehatan, keselamatan. Terus juga lancar usaha bisnis keperawatannya. Nanti bisa dibantu oleh BPD Karawang. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya ya, semoga bermanfaat. Oh Pak, masih belajar kayaknya. Terima kasih Pak Haji, senior-senior perlu saya juga belajar. Terima kasih Pak Eko.